apa. Yang kedua, karakteristik pemimpin Kota Solo ke depan itu apa saja yang penting. Yang ketiga adalah siapa tokoh yang kira-kira memiliki karakteristik yang seperti itu. Yang keempat adalah ketiga adalah yang keempat ya. Yang keempat adalah siapa kira-kira yang akan masuk dalam bursa calon pemimpin Kota Solo. Dan keempat itu yang kemudian nanti akan kita uji melalui survei jajak pendapat ke masyarakat atau pemilih. Dari hasil ini sudah ada nama-nama Pak mengerucut Pak? Saya kira belum ya. Jadi masih sama. Dari stakeholder itu ada 12 nama tadi yang sudah saya sebutkan. Itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya ada berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Kerangka sampling itu apa? Kerangka sampling itulah yang kemudian menjamin setiap orang penduduk Kota Solo, pemilih Kota Solo, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden, dan disitulah yang disebut dengan representasi dari populasi atau sampel dari populasi. Gitu. Bapak, seberapa penting untuk Kota Solo sendiri Pak diadakan polling seperti ini Pak? Oh, penting karena ini akan membuka wacana, membuka diskusi, sehingga diharapkan ke depan Kota Solo ini akan memiliki wali kota yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat, mampu mengayomi masyarakat, memajukan Kota Solo, dan tadi mewujudkan visi Solo sebagai pusat peradaban Jawa. Ada yang? Tadi ada 15 tokoh yang 15 stakeholder yang. Iya, 19. Ya. Itu kan tadi nggak disebutkan siapa saja ya Pak. Oh, nggak boleh. Apakah ada kedekatan sendiri Pak dengan 12 calon yang? Ada yang dekat, ada yang tidak. Dan itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena bukan stakeholdernya yang penting. Yang penting adalah responden masyarakat nanti, pemilih Kota Solo, masyarakat Kota Solo yang akan kita jadikan responden jajak pendapat. Wawancara dengan stakeholder itu berapa hari? Bukan berapa hari, keseluruhan ya, sekitar 10 hari. 10 hari, tetapi ya kita mendatangi tokoh, terus kemudian kita ajak ngobrol, kita ajukan pertanyaan terkait dengan empat hal tadi. Begitu. Dari kalangan mana saja Pak? Tadi ada dari akademisi, ada politisi. Kalau politisi kan dekat dengan calon, gitu. Tapi tidak masalah, gitu. Akademisi, pengusaha, budayawan, terus kemudian pemangku kepentingan, pemangku kebijakan keuangan. Siapa itu? Ya monggo, saya nggak bisa sebut. Nanti Pak Wardini bocorkan rahasia perusahaan. Itu. Terus kemudian ada dari kalangan akademisi, gitu. Bahkan ada kalangan akademisi yang kemudian nggak usah saya sampaikan lah, menyebut orang lain, gitu seperti itu. Oke, ada juga yang kemudian berasal dari tokoh pergerakan LSM, gitu. Ada yang dari pelaku industri di bidang pariwisata. Gitu, seperti itu. Ada dari tokoh pemuda, gitu. Jadi 19 ini saya kira cukup komplit. Gitu. Tokoh keraton tadi apakah dari Ada. Kampung Negara? Bukan, dari Kasunanan. Enggak perlu juga saya sebut namanya. Seperti itu. Survei akan dilakukan mulai hari ini. Hari ini itu kita lakukan pembekalan. Jadi ada sekitar 15 orang yang saya akan terjunkan untuk wawancara dengan masyarakat. Dan jangan lupa loh ya, wawancara dengan masyarakat itu by name, by address. By name, by address itu kita ambil dari DPT. DPT yang kemudian kita acak. Gitu. Di titik lokasi survei. Ada 80 titik lokasi survei yang kita tentukan. Masing-masing titik lokasi survei itu kita tentukan 8 responden. 8 responden itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari seluruh jumlah pemilih di setiap TPS. Ada yang lain? Itu Pak, tadi kan yang nama-nama tokoh yang mau yang bursa. Bursa ya. itu pun
semuanya kan memang ragu, tapi ada satu yang diasinta itu kan bisa muncul di seluruh. Iya, Kan itu ada pengecualian dari lainnya kan memang iya, Solo iya ya. betul. Nah, Itu muncul dari tokoh yang kemudian menggagas tentang perlunya rekonsiliasi. Gitu. Kenapa kok yang yang dimunculkan bukan yang dari Pucang Sawit? Gitu. Karena ibarat gini loh Mas. Ini ada sebuah kelompok yang kemudian dalam kontestasi Pilpres kemarin itu sempat dalam tanda kutip ya, kerengan begitu. Maka kalau kemudian harus ada rekonsiliasi, maka jangan dari sini gitu loh. Dari masih dalam satu ideologi, tapi bukan dari yang dekat dengan yang kerengan. Gitu, seperti itu. Paham ya Mas ya? Jadi itu, kenapa kok muncul itu? Karena ada tokoh yang kemudian kita ajak diskusi itu memunculkan gagasan rekonsiliasi. Gitu loh, seperti itu. Dan kalau ada rekonsiliasi, itu berarti baik bagi masyarakat Solo. Ya. Itu berkah bagi masyarakat Solo. Gitu. Sehingga konflik dari Pilpres itu kemudian tidak dibawa-bawa sampai ke tahapan berikut. Gitu, seperti itu.